بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خيرات رمضان وبركاته العظيمة. معاشر المستمعين، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا من الخصوصيات التي خص الله تبارك وتعالى بها شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والعطايا والهبات. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini adalah keistimewaan dari bulan Ramadan yang Allah khususkan untuk bulan yang penuh berkah ini. Karena bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh pemberian dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وقد أفاد أيها المستمعون الكرام هذا الحديث العظيم أن لرمضان شأنا خاصا في موجبات دخول الجنة وموجبات النجاة من النار، لأن تفتيح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار في رمضان يشير إلى أن قلوب أهل الإيمان تنبعث في رمضان إلى الإقبال على الطاعات والخيرات والعبادات والقربات التي موجبات لدخول الجنة، وتنبعث كذلك إلى البعد عن المناهي وتجنبها والحيطة من الوقوع فيها، والتي هي موجبات لدخول النار. فرمضان شهر يظفر من خلاله بعلي الرتب ورفيع الدرجات والمنازل، ويكون من خلاله نجاة من النار وسخط الجبار. ويكفي علما ودليلا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، أي من ليالي رمضان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah, hadis yang kita bacakan tadi mengandung makna bahwasanya bulan Ramadan mempunyai kekhususan, yang mana dalam bulan Ramadan banyak sebab-sebab yang bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Karena dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka di bulan Ramadan menunjukkan bahwasanya hati-hati orang yang beriman akan tergerak di bulan Ramadan untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua hal itu merupakan sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga. Juga hati orang-orang yang beriman akan tergerak untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut merupakan sebab-sebab masuknya seorang ke dalam neraka. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang pada bulan tersebut kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan memanfaatkan bulan Ramadan kita akan selamat dari neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sebagai bukti akan hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah mempunyai orang-orang yang akan ia bebaskan dari neraka, dan hal itu terjadi setiap malam, yaitu setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. أيها الإخوة المستمعون الكرام، والمؤمنون في رمضان ليسوا على رتبة واحدة في أعمالهم وقرباتهم وتعبداتهم لله، بل بينهم تفاوت عظيم وبون شاسع كبير. ولهذا فإن الأجور تتفاوت والثواب يتفاوت بحسب تفاوتهم في الأعمال. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، والأجور على قدر الأعمال. قال الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وفي هذه الآية إيقاظ للقلوب وعظة للنفوس
وأن يتنبه العبد أن درجاته في الآخرة ومنازله فيها بحسب أعماله وقرباته، ولا يظلم ربك أحد. وإذا كانوا في تفاضل عظيم وبون شاسع في هذه الحياة الدنيا، فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman di bulan Ramadan, mereka tidak berada dalam satu tingkatan dalam amalan-amalan mereka, dalam ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi di antara orang-orang yang beriman, berbeda tingkatan-tingkatan mereka sangat berbeda. Maka balasan dan pahala yang akan mereka dapatkan juga berbeda-beda sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hum darajatun 'indallah wallahu basirun bima ya'malun." Bagi setiap orang akan mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dan pahala sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun." Dan setiap orang akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna atas amalan yang mereka kerjakan, dan mereka sedikit pun tidak akan dizalimi. Dalam ayat ini ada peringatan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka harus memperhatikan bahwasanya derajat mereka di akhirat sesuai dengan tingkatan amalan-amalan yang mereka kerjakan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Dan jika orang-orang bertingkat-tingkat dalam kehidupan dunia mereka, maka kehidupan akhirat jauh, ya, tingkatan-tingkatan mereka jauh lebih berbeda. أيها الإخوة المستمعون، وهذا يدعو المرء الناصح لنفسه أن يتنبه في رمضان وفي غير رمضان إلى ما به يكون الصعود والعلو والرفعة في الدرجات، وإلى الحذر مما به النزول والسفول والانحطاط في الآثام والسيئات، لأن الطاعات رفعة وعلو، والمعاصي نزول وسفول، وبحسب حظ العبد من الأعمال الصالحة تكون رفعة درجاته وعلو منازله ومراتبه في الدار الآخرة، وكذلك بحسب سيئاته وآثامه تكون دركاته وهلكاته في الدار الآخرة. والله يقول في شأن المطيعين: نرفع درجات من نشاء، ويقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالناصح لنفسه يجاهد نفسه جهادا عظيما على تحقيق ما به علو درجاته، وعلى السلامة أيضا مما يكون به النزول والسفول والانحطاط. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini mengajak kepada seorang untuk memperhatikan dirinya sendiri, baik itu di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, untuk bersegera melakukan hal-hal yang mengangkat derajat dia di akhirat nanti. Juga seharusnya seorang muslim berhati-hati dari terjatuhnya dia kepada dosa-dosa dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan yang dilakukan seorang hamba akan mengangkat derajat dia di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, maksiat yang dia kerjakan akan membuat dia terjatuh, ya, tingkatan dia jatuh ke bawah. Dan ya, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seorang akan membuat derajatnya jatuh di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Narfa'u darajatin man nasya." Kami akan mengangkat derajat bagi siapa yang kami kehendaki. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka seorang yang memperhatikan dirinya, menasihati dirinya, dia akan selalu berusaha untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia selalu berusaha agar selamat dari terjatuhnya derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومسألة الصعود والنزول عن الصعود بالطاعة والنزول بالمعصية مسألة عظيمة للغاية، جدير بكل مسلم أن يكون على بصيرة بها، لأن سعادته متوقفة على ذلك. وشأن الصعود عجب، فقد يكون صعود المرء إلى درجات عالية رفيعة بأمر من طاعة الله لا يلقي له بالا، ولا يظن أنه يصل به إلى تلك المنازل، وفضل الله واسع. وقد يكون النزول والسفول بكلمة واحدة أيضا لا يلقي لها بالا، فيهوي بها هويا سحيقا.
ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وفي لفظ لمسلم يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan diangkatnya derajat seorang atau jatuhnya derajat seseorang ini adalah permasalahan yang penting, ya, karena seorang akan meningkat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan jatuh dengan disebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim perlu untuk memperhatikan hal ini karena kebahagiaannya tergantung akan dua hal ini. Permasalahan yang meningkatnya derajat seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ini adalah permasalahan yang sangat mengagumkan, di mana seorang dapat terangkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi dengan satu perkara dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia mungkin tidak menyangka hal tersebut. Dia tidak menyangka bahwasanya dengan perbuatan atau kebaikan tersebut dia berada di tingkatan yang sangat tinggi karena karunia Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Juga terkadang seorang terjatuh maksiat, terjatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan satu perkataan yang dia tidak menyangka bahwasanya perkataan tersebut membuat dia terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya seorang hamba berbicara mengucapkan satu kalimat dari apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyangka Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia ke derajat yang sangat tinggi. Akan tapi bisa jadi juga seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyangka hal tersebut, namun dia terjatuh ke dalam jurang neraka jahanam. Dalam lafaz Muslim, beliau mengatakan yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyal maghrib. Dia terjatuh ke dalam neraka lebih jauh, lebih dalam daripada antara timur dan barat. وتأمل أخي المستمع الكريم في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صيام رمضان صعود وعلو ورفعة، لكن إذا اكتنف هذا الصيام قول زور وجهل وآثام وأنواع من الباطل كان الأمر بسبب ذلك فوات الأجر ونزولا وهويا وانحطاطا. فيجب على المسلم أن يكون ناصحا لنفسه وأن يستفيد من هذه المدرسة، مدرسة الصيام العظيمة، ليتزود منها بزاد التقوى الذي به رفعته وعلو درجاته ومنازله عند الله، وبه كذلك نجاته وسلامته ووقايته من سبل الانحطاط والسفول، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh untuk dirinya meninggalkan makanan dan minumannya. Puasa Ramadan adalah sebab meningginya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika puasa ini dibarengi atau dikotori dengan perbuatan dusta, perbuatan sia-sia, dosa-dosa dan perbuatan batil, maka hal tersebut akan membuat pahala puasa ini hilang dan membuat seorang terjatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya dan mengambil faidah dari ibadah Ramadan yang dia lakukan agar dia bisa mendapatkan bekal takwa yang dengan bekal tersebut akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dia pun akan selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. الإخوة المؤمنون، وإذا كانت الشياطين
تصفد في رمضان فإنها كريمة لأن يتزود المسلم في هذا الشهر الذي فيه تصفد الشياطين ومردة الجن ليأخذ من أعمال رمضان وطاعاته وبركات العظام ما يكون له سلاحا واقيا ومنجيا من الشيطان الرجيم. ففي رمضان عفو ومعافاة وعطايا وهبات وبركات متنوعات، ومن أدرك ليلة القدر وأكثر فيها من سؤال الله العفو متوسلا إليه بعفوه جل في علاه نجا بإذن الله ووقي من الشرور ومن أعظمها شر الشيطان. أعاذنا الله وذرياتنا وأهلينا والمسلمين من همزه ونفخه ونفثه، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب. Para pendengar yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, maka ini merupakan kesempatan yang sangat baik agar kita memperbanyak bekal takwa di bulan ini. Karena dibelenggunya syaitan-syaitan dan diikatnya jin-jin yang durhaka, ini merupakan kesempatan bagi kita untuk beramal, melakukan ketaatan-ketaatan di bulan yang mulia ini, dan kita jadikan hal tersebut sebagai senjata bagi kita agar kita bisa selamat dari syaitan yang terkutuk. Karena di bulan Ramadan ada pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ada hadiah, ada berkah yang berbagai macam, dan barang siapa yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimaafkan di dosa-dosanya di bulan ini, dengan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Maha Pemaaf, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan dilindungi dari segala keburukan, dan di antara keburukan terbesar adalah godaan-godaan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, keturunan-keturunan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari gangguan dan godaan syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus dan memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, dan sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat.